wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita sudah sampai di penyebutan ayat surah Al-Ikhlas ya. Kita sudah sampaikan kemarin beberapa dari penetapan sifat dan penafian. Iya, baik penafian secara jumlah dan mufassal ataupun penetapan secara jumlah dan mufassal. Sebelum kita berpindah, sedikit tambahan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Jadi ucapan Allah Subhanahu wa taala lam yalid ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, baik itu dari malaikat ataupun dari manusia. Seperti ucapan orang yang mengatakan al-malaikah banatullah atau al-masih, yaitu Isa ibnullah atau Uzair ibnullah. Ini bantahan untuk mereka. Dikatakan lam yalid, tidak beranak. Jadi orang yang mengatakan Allah memiliki anak, itu ucapan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sifati untuk dirinya. Kemudian yang kedua, walam yulad. Walam yulad. Jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya dia dilahirkan. Iya. Ini membantah juga untuk orang yang mengatakan bahwasanya Al-Masih wallah. Bantahan juga terhadap orang yang mengatakan dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Masih itu Isa itu dilahirkan. Makanya antum dapat dalam ayat, iya, ini perbedaan dengan para nabi yang lain ya. Jadi Isa itu selalu datangkan Isa bin Maryam, Al-Masih ibnu Maryam. Ini banyak dalam ayat. Ini berbeda dengan penyebutan dari seluruh nabi. Jadi penyandaran Al-Masih ibnu Maryam itu untuk membantah orang yang mengatakan Masih itu Allah. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak dilahirkan, sedangkan Masih itu anak dari Maryam. Nah, ini untuk apa? Membantah mereka. Jadi ucapan Al-Masih ibnu Maryam itu mengandung dua faedah. Jadi ucapan, jadi tidak semata-mata dikatakan Al-Masih ibnu Maryam atau Isa ibnu Maryam. Yang pertama, penjelasan bahwasanya Isa ini dilahirkan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu lam yulad. Lam yulad. Kemudian yang kedua, penyandaran terhadap Maryam menunjukkan itu adalah anaknya Maryam. Itu menunjukkan bahwasanya Isa adalah anak dari Maryam. Bukan dia anak dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi membantah juga kelompok yang tadi yang mengatakan Al-Masih ibnullah. Al-Masih ibnullah.
dari keutamaan surah Al-Ikhlas sudah kita sebutkan kemarin ya. Kemudian dari pendalilannya. Sekarang kata beliau, jadi ingat-ingat itu yang kemarin, bagaimana surah ini dibawa untuk menunjukkan penetapan sifat untuk Allah dan penafian sifat untuk Allah secara jumlah ataupun terperinci. Secara jumlah ataupun terperinci. Kata beliau, wa ma wasafahu, ini juga diatofkan pada jumlah ini. Jadi jumlah ini masuk juga pada ayat atau di ayat yang paling agung. Wa ma wasafahu bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi. Haitsu yaqul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata beliau, demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan untuk dirinya. Iya. Baik itu penetapan ataupun penafian. Jadi sudah kita jelaskan ya. Kalau penafian itu pada hakikatnya diinginkan apa? Isbat. Penetapan lawannya. Penetapan lawannya. Jadi mengenai sifat Allah Subhanahu wa taala, subutiyah dengan salbiyah. Ini sudah ya kemarin. Dikatakan sifatnya subutiyah dan salbiyah. Ini tidak ada yang berbicara dari para sahabat. Iya. Dan yang datang setelahnya dari tabi'in. Tentang sifat penafian untuk Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain mereka hanya berbicara tentang penetapan. Iya, berbicara tentang penetapan. Kemudian berbicara tentang penafian itu tak kala ada yang mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan banyak penafian. Yang dimana penafian itu tidak diinginkan makna yang ada pada penafian itu. Tidak ada maknanya. Dikatakan penafian mahdhah, murni. Ketika itulah berbicara para ulama tentang sifat salbiyah. Sifat yang dinafikan untuk Allah. Tapi mereka katakan penafian yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang dirinya dari sifat itu yang diinginkan adalah menetapkan lawan, kesempurnaan dari lawan yang sifat yang dinafikan. Nah, itu dia. Supaya terbedakan dari ahlul bid'ah. Begitu pula dari permasalahan lain dari permasalahan akidah. Dikatakan Al-Quran, kalamullah, ini dulu. Ini dulu. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala fis sama. Ini ucapan penetapan. Iya. Murni, dipahami oleh para sahabat, para tabi'in. Kemudian tak kala datang ahlul bid'ah, yaitu mencampurkan bahasa-bahasa yang membuat orang keliru, terjerumus dalam bid'ah. Maka ditambah juga oleh ahli sunnah wal jamaah, dikatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Ghairu makhluk. Dikatakan Allah fis sama ba'inun min khalqihi. Lihat. Dikatakan Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di langit terpisah dengan makhluknya. Ini karena ada yang mengatakan Allah di atas tapi menyatu dengan makhluknya. Bagaimana caranya? Allah di atas tapi menyatu dengan makhluknya. Ini nanti akan datang membahas tentang sifat ulu dan ma'iyah. Ada 3 ini, ulu, ma'iyah dan ilm. Ini saling terikat.
Jadi itu dipahami bahwasanya penafian tidak sekedar penafian. Karena di sini akan disebutkan sifat penetapan dan penafian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabih." Jadi disebutkan ayat kursi ini dari Allahu la ilaha illa, ini dikatakan a'zami ayat. Dikatakan ayat kursi karena terdapat penyebutan kursi di dalam ayat ini. Ya kan? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kemudian dikatakan fi a'zami ayat. A'zami ayat, ayat kursi ini sebagaimana datang dalam Sahih Muslim dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Iya. Rasulullah SAW berkata, "Ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam?" Apa kamu tahu ayat yang paling agung yang bersamamu? Dikatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Dia tidak tahu. Kemudian ditanya lagi, "Ya Abul Mundhir, atadri ayya ayatin fi kitabillahi min kitabillahi ma'aka a'zam?" Ditanya dua kalinya. Maka Abul Mundhir dia jawab, "Qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum" ila akhir ayat. Tadi yang ditanya tidak tahu. Ya mungkin tahu tapi tidak mau jawab. Ditanya lagi. Iya. Dijawab. Dan jawabannya kata Nabi SAW, kemudian dikatakan oleh Abu Mundhir, "Fadaraba fi sadri." Dia pegang dadaku. Kemudian Nabi SAW berkata, "Wallahi la yahnikal ilmu ya Abu Mundhir." Iya, demi Allah, semoga hatimu itu penuh dengan ilmu. Iya, jadi ini dalil tentang apa? Ayat yang paling agung adalah ayat kursi. Dengan bentuk apa? Dalam bentuk apa ini? Perbuatan atau ucapan? Takrir. Bentuknya apa? Takrir, yaitu pengakuan. Dijawab kemudian diakui bahwasanya inilah ayat yang agung. Ayat yang agung. Dalam ayat ini, iya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama untuknya, ada 5 nama. Ada 5 nama. Yang pertama Allah. Iya. Yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy. Yang ketiga, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum. Yang keempat, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ali. Dan terakhir, nama Allah Subhanahu wa taala Al-Azim. Ini 5 nama dari nama Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam ayat ini. Adapun sifat, iya, sifatnya banyak ya. Sifatnya banyak. Iya. Sudah 5 kita sebutkan sifat. Iya. Terkandung pada nama Allah Subhanahu wa taala yang 5 tadi. Iya. Yang 5 tadi. Itu sudah ada sifat di situ. Allah itu iya dzul uluhiyah atau infiraduhu bil uluhiyah. Kemudian Al-Hayy terkandung sifat Al-Haya, sifat hidup. Kemudian Al-Qayyum terkandung pada yang sifat apa? Iya, Al-Qiyam. Al-Qayy apa? Itulah. Kemudian apa lagi tadi? Al-Ali. Sifat apa ini? Sifat Al-Ulu.
sifat al-ulu. Kemudian al-azim, sifat al-azamah. Jadi 5. Ada 5. Sifat infirad bil uluhiyah, ya kan? Kemudian sifat al-haya, sifat al-qayyumiyah, kemudian sifat al-ulu dan sifat al-azamah. Ini 5. Di antaranya juga dari sifat yang terkandung dikatakan di sini la ta'khuduhu sinatu wala naum. Ini penafian atau penetapan? Hah? Penafian. Tidak disentuh oleh ngantuk dan tidur. Iya. Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan ngantuk, tidak juga tidur. Ini penafian. Kalau kita kembali ke kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, kalau ada penafian untuk sifat Allah, yang diinginkan apa? Menetapkan lawannya, kesempurnaan lawannya. Jadi kalau kita katakan Allah tidak ngantuk dan tidak tidur, kita katakan menunjukkan apa? Kesempurnaan apa? Kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan hidup Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkandung juga dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Keumuman dari kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Dari ayat ini juga lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Yang pertama menunjukkan tentang keumuman kepemilikan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, infirad milkillah. Lihat tadi keumuman. Sekarang bersendiriannya Allah Subhanahu wa taala dalam kepemilikan. Kalau tadi segala sesuatu itu milik Allah. Ya. Kalau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian memiliki segalanya. Beda ya? Ini yang kedua diambil dari ucapan Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Istidlalnya, lihat, istidlalnya taqdimul khabar ala al-mubtada. Jadi lahu ini jar majrur fi mahalli raf'in khabar muqaddam. Ma mausulah. Ya. Fi mahalli raf'in mubtada. Paham? Jadi keumuman segala sesuatu, keumuman kepemilikan Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu milik Allah. Kalau yang kedua, Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam kepemilikan sesuatu tersebut yang ada di langit dan di bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih." Iya, lihat. Dikatakan indahu. Sifat indiyah. Iya, sifat indiyah. Ini istidlal Allah Subhanahu wa taala di atas dari kata in, dzaraf. Selain fauq ada juga indiyah. Ada juga indiyah. Ini membantah kelompok yang mengatakan Allah itu di mana-mana. Ya. Allah di mana-mana. Lihat dalam hadis kata Nabi SAW, hadis Hurairah kalau tidak salah. Iya, inna Allah lamma qada khalq.
kataba indahu fawqa arsyihi. Lihat. Tatkala menciptakan makhluk, kataba indahu. Allah menulis di sisinya. Baru fawqa arsyihi. Lihat. Jadi ini bantahan orang yang mengatakan Allah di mana? Di mana-mana dengan penetapan sifat indiyah. Kata Nabi, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kemudian kata beliau, ini banyak ya, tapi kita ambil yang bisa kita tangkap saja. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Sifat apa ini? Sifat ilmu. Taib. Sebelum saya mau kasih kaidah dulu supaya antum nyambung. Karena insya Allah setelah ini kita akan berbicara tentang penetapan sifat dan penafian. Ya. Menetapkan sifat untuk Allah itu ada beberapa cara. Iya. Diambil dengan beberapa cara. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala diambil dari namanya. Ya. Diambil dari namanya dulu. Yang kedua, diambil dari perbuatannya. Yang ketiga, tidak diambil dari nama, tidak diambil juga dari perbuatan. Diambil dari nasnya langsung. Iya. Nas yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat tersebut. Kalau yang dua tadi dari nama dan perbuatan. Iya. Perbuatan ini bisa dari fi'il, bisa dari isim fa'il, ya. Bisa dari fi'il, bisa dari isim fa'il. Yang ketiga ini dari mana? Dari nas langsung. Nah, ini banyak nanti. Yang pertama kita sudah lihat, ya kan? Kalau Allah menyebutkan namanya Allah, Al-Hayy, Al-Qayyum, Al-Ali, Al-Azim. Dari nama ini kita bisa mengambil sifat. Iya, sifat itu datangkan dengan masdarnya. Ya, masdarnya. Kalau dikatakan Hayy, masdarnya apa? Haya. Ali, Al-Ulu. Al-Azim, Al-Azamah. Ini masdarnya semua. Ya, Sami', Sama', Basir, Al-Basar. Nah, ini dari nama diambil sifat. Yang kedua dari mana? Dari perbuatan. Dari fi'il atau isim fa'il. Antum lihat. Kata beliau, wa ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lihat. Ini ya'lam. Apa ini? Nama atau fi'il? Hah? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Iya. Apa maknanya fi'il mudhari'? Hah? Istiqbal dan hal. Iya. Jadi kalau antum manakan hal atau istiqbal di sini, bagaimana caranya mengartikan? Hah? Apa mananya? Katanya istiqbal. Apa mananya? Hah? Istimror. Berubah lagi? Hah? Nah, itu asalnya ya. Asalnya. Jangan antum mentang-mentang belajar bahasa Arab datang fil mudhari, iya, ya'lamullah. Oh. Allah sedang tahu atau akan tahu. Iya. Itu namanya bagus belajar akidah, pentingnya belajar akidah. Kalau belajar bahasa saja, iya, nanti cacat.
Siapa yang jago bahasa jatuh di akidah? Iya. Al-Imam Zamakhsyari dikatakan imam juga. Iya. Bagaimana dia menuntut ilmu, dikatakan syarabtul baul khamsa marrat dalam menuntut ilmunya. Iya, 5 kali dia minum air kencingnya dalam menuntut ilmu. Tapi tidak ada hajat kita sebutkan itu ya. Kata beliau, lihat, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ini penetapan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, keumuman dari ilmu Allah. Dikatakan mengetahui apa yang berada di depan dan di belakangnya. Lihat, dari keumuman ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dari kalimat ma baina aydihim wa ma khalfahum. Iya, kalau diartikan ma baina aydihim itu di depan. Wa ma khalfahum di belakang. Lihat. Ini dari sisi kalau diartikan ya. Tapi dari mana ma baina aydihim wa ma khalfahum? Allah mengetahui apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Ma baina aydihim, apa yang ada akan terjadi ke depannya. Iya. Wa ma khalfahum, dan apa Allah tidak akan lupa apa yang sudah berlalu. Ini dari kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu dari makna ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Iya. Tidak ada seorang pun yang tahu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa yang Allah ingin lakukan, tidak ada. Illa ma yasha, kecuali siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kehendak untuk mengetahui dengan diberikan apa? Khabar. Nah, ini menunjukkan apa? Kesempurnaan dari keagungan Allah Subhanahu wa taala. Iya, keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kelemahan dari makhluknya. Karena tidak bisa melingkup ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun dari ilmu Allah Subhanahu wa taala, illa bima syaa. Saya ingat dulu siapa namanya yang saya ingat. Yang susah-susah. Siapa? Zaldi. Ini siapa? Sultan. Mana Zaldi? Illa bima syaa. Iya. Dari kalimat ini kita bisa tetapkan sifat untuk Allah. Sifat apa? Hah? Sifat apa? Saya sudah kasih kaidah tadi ya. Bagaimana cara menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala? Hah? Illa bima syaa, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Menetapkan sifat apa? Sifat masyiah. Diambil dari mana? Nama atau perbuatan? Hah? Fi'il. Dari fi'il ya? Fi'il apa ini? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Ini terus nanti, ke depannya begini terus. Kemarin saya belum saya sampaikan ya di Lum'ah. Tapi ini lebih banyak lagi penyebutan sifatnya. Banyak sekali dari ayat. Dan modelnya seperti itu, datang dalam bentuk nama, datang dalam bentuk perbuatan, dan nas langsung. Di antara nas langsung, itu dia penyebutan dikatakan, coba untuk melihat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Penetapan sifat izin. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki izin. Kemudian kata beliau, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Iya. Penetapan sifat kursi. Iya. Untuk Allah Subhanahu wa taala yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai
Iya, maudi'u qadamai Rabbi. Iya, ini datang dalam riwayat ya. Dikatakan al-kursi maudi'u qadamain wal arsh la yuqaddiru ahadun qadrahu. Iya, ini membantah orang yang mengatakan arsy itu adalah kursi. Arsy itu adalah kursi. Kemudian penetapan sifat isbat kursi untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Dari sifat ini dikatakan wasi'a kursiyuhus samawati wal ard, bisa juga kita tetapkan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Karena disifati kursi itu luasnya bagaimana? Seperti bumi dan langit dilemparkan ke bumi dan langit itu bagian gelang dilemparkan ke padang pasir. Iya. Itu dari luasnya dari kursi. Kemudian wala ya'uduhu hifdhuhuma. Iya. Ini sifat kudrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan melemahkan Allah Subhanahu wa taala dalam penjagaan keduanya. Iya. Penetapan sifat kudrah, ilmu, rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir wa huwal aliyul azim, ini sudah kita jelaskan ya, sudah kita jelaskan. Ini dalam penetapan sifat dari ayat per ayat. Disebutkan Ibnu Utsaimin itu ada 16 sifat atau 26 sifat yang ada pada ayat ini. Tapi kita sebutkan iya dari beberapa saja ya tentang penetapan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, bentuk yang kita pahami saja. Iya. Yang jelas untuk kita bisa kita tetapkan baik dari nama, kemudian al-fi'il, kemudian nas, disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah taala, ini ayat dari kata per kata itu mengandung makna lagi. Jadi tadi dari kalimat per kalimat, kalau tadi dari kata per kata itu tergantung padanya sifat. Ibnu Katsir membagi beberapa kalimat per kalimat, dikatakan kata dari ucapan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki makna tersendiri lagi. Inilah Al-Qur'an ya. Al-Qur'an seperti itu. Dari tersendirinya itu memiliki makna. Iya. Kemudian dari gabungan-gabungan itu memiliki makna lagi. Kemudian dari keseluruhan itu terkandung makna lagi. Dilihat sebab turunnya ada makna lagi. Jadi Al-Quran antum baca satu hari ayat yang sama, faedah yang antum dapat hari ini itu bisa saja besok ketika antum baca itu beda dengan faedah yang antum dapat sebelumnya. Iya, belum lagi kalau ditafsirkan dengan bahasanya, itu bahasa Arab, yang dimana dikenal bahasa Arab itu bahasa yang luas, jelas, bahasa yang luas dan jelas. Dalam ayat dikatakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi makna dari al-qayyum yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa taala tegak dengan sendirinya, tidak butuh kepada selainnya. Iya. Tidak butuh kepada selainnya. Dibaca oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu Al-Qayyam. Iya, Al-Qayyam. Maka makna dari Al-Qayyum ini dengan bacaan Al-Qayyam juga itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tegak dengan sendirinya dan segala makhluk yang ada di permukaan bumi ini butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dia yang tegak dengan sendirinya, tidak butuh daripada sesuatu, bahkan
Selainnya lah dari makhluk-makhluknya, iya, yang ada di permukaan bumi ini di mana saja yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini setelahnya kita sudah masuk dalam apa namanya? Ayat-ayat yang pendek ya dalam penetapan sifat dan penafian. Yang terpenting kaidah tadi yang kita sebutkan, bahwasanya menetapkan nama atau sifat itu dengan 3 tadi. Kemudian penafian yang Allah Subhanahu wa taala nafikan untuk dirinya dalam sifat itu kita ketahui bahwasanya yang diinginkan adalah menetapkan kesempurnaan lawannya. Iya. Menetapkan kesempurnaan lawannya. Jadi itu diambil dari nas juga ya. Nas juga. Jadi penetapan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi penetapan sifat itu adalah tauqifiyah. Begitu pula nama. Itu harus berdasarkan dalil dan Al-Quran. Cuman kadang penetapannya iya dengan beberapa cara yang saya sebutkan tadi. Iya. Baik dari cara, dari nama. Nama ini tetap yang tetap dalam Al-Quran. Baik dari perbuatan. Perbuatan juga ada dalam Al-Quran. Baik dari nasnya. Iya, nas langsung. Ini semuanya dari Al-Quran. Adapun dari yang lainnya itu bisa kita tetapkan juga. Tapi kembali ketiga ini. Seperti yang tadi dikatakan penetapan ketika Allah Subhanahu wa taala nafikan, yang diinginkan adalah penetapan lawannya. Ini dilihat juga dari apa namanya? Nasnya. Kemudian ada namanya talazum. Iya, bentuknya talazum. Apa tadi talazum? Iya, bentuk sesuatu yang di luar dari lafaz itu. Kalau dikatakan Al-Khaliq, yang Maha Mencipta. Kalau saya katakan begini, ini ada yang menciptakan toh, ada yang buat toh. Ini orangnya pasti antum tahu. Oh, selain dia bisa membuat ini, pasti dia ini punya ilmu, punya kudroh. Nah, ini dia. Dikatakan iltizam. Ada juga kias aulawiyah yang saya sebutkan kemarin, ya. Kias aulawiyah. Dikatakan manusia bersifat yang ini sempurna. Ya. Kita katakan sang pencipta yang menciptakan makhluk ini itu lebih pantas memiliki sifat tersebut. Iya. Dengan syarat, saya bisa sebutkan syaratnya 2. Nah. Iya, harus ada nakalnya, ada penetapannya dalam Al-Quran. Yang kedua, kamal mutlak, bukan nisbi. Kalau kamal mutlak. Iya, kalau kamal nisbi itu seperti makan, iya, minum, menikah, punya anak, iya, tidur, itu kamal nisbi. Baik, insyaallah nanti kita lanjutkan dari ayat berikutnya. Jadi nanti antum yang tetapkan ya, tetapkan namanya, kemudian dari mana datangnya, dari namanya kah, dari perbuatannya kah, atau nas langsung. Iya. Kemudian bisa juga kita sambil menetapkan apa? Iltizamnya. Sifat dari iltizamnya. Baik. Sekira cukup ya insyaallah. Nanti kita lanjutkan di pekan depan. Hari Senin nanti insyaallah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.